Khutbah kita pada kali yang singkat ini, Al-Khatib akan mengangkat sebuah khutbah yang berjudul As-Siyasatu wal Islam, politik dan Islam. Beberapa waktu yang lalu media sosial, mensos, dihebohkan oleh pernyataan, oleh slogan, oleh orang-orang yang terpengaruh dengan aqlaniun, orang-orang yang melandasi pemahaman agama dengan akal mereka, mendebarkan akal daripada nakal, daripada dalil Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang orientalis, liberal, yang menyamakan agama adalah sama, di mana mereka mengatakan politik bukan bagian dari agama. As-siyasatu laysa minad din, politik itu bukan bagian daripada agama. Benarkah demikian ma'asal muslimin? Kalau kita melihat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya kita akan paham, ya memang as-siyasatu, politik bukanlah kesempurnaan agama, tapi as-siyasatu, politik itu bagian dari agama. Dalam khutbah yang singkat ini, Al-Khatib akan membawakan di antara dalil-dalil mengenai hal apa yang telah saya sampaikan, bahwa as-siyasatu, politik adalah bagian daripada agama, bahkan termasuk bagian terpenting dalam agama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radaitu lakum al-islam madina. Al-yawma, pada hari ini wahai Muhammad, telah kusempurnakan agama bagi kalian, telah kusempurnakan pada hari ini nikmatku untuk kalian, dan aku ridho hari ini agama Islam sebagai agama bagi kalian. Dalam riwayat Bukhari diriwayatkan, datanglah seorang Yahudi kepada al-mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yahudi tersebut mengatakan, ya Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum law nuzilat alaina latakhatna dalikal yawm aidan. Wahai pemimpin orang-orang mukmin, pemimpin orang-orang Islam, Umar bin Khattab, sesungguhnya ada satu ayat dalam kitab kalian Al-Quran, jika ayat tersebut Allah turunkan kepada kami, latakhatna dalikal yawm aidan, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut kepada kami sebagai hari-hari raya, sebagai bentuk syukur kami, tasyakuran kami kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menyempurnakan agama bagi kami. Itu pernyataan orang-orang Yahudi kepada pemimpin umat Islam, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Ya Yahud, ayu ayatin, ayat apa itu kan? Maka Yahudi tersebut mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ayat ini adalah dalil yang sangat jelas, sharihun, yang sangat jelas, sebagaimana jelasnya kita melihat matahari di siang bolon ketika tidak ada mendung dan hujan tidak ada kabut. Begitulah ayat ini begitu jelas menerangkan bahwa Islam agama yang paripurna, Islam agama universal, mencakup segala urusan, yang syamilun yahtawi jami'i hayatil insaniyah, yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Dalam riwayat Tabrani dan Sahih Ibnu Hibban, seorang sahabat meriwayatkan, Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yatiru ta'irun bi janahaihi illa qad yu'allimuna fi minhu ilma. Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, tidaklah seekor burung mengepakkan dengan kedua sayapnya di udara kecuali telah menceritakan dan mengajarkan kepada kami ilmu darinya. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad bersabda, taraktum, aku telah meninggalkan kalian agama ini, al-mahajjatil bayda, agama ini di jalan yang begitu putih dan jelas, seperti kertas yang putih, lailuha kana hariha, begitu jelasnya, bahkan malamnya pun seperti siangnya. La yajgu anha ila halikun, tidak ada orang yang keluar daripada jalan tersebut kecuali dia akan binasa di dunia sebelum di akhirat.
Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiu syai'un yuqarribu ilal jannati wa yub'idu minan nar illa qad buyyina lakum." Tidak ada perkara, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'un, sekecil apapun, yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian kepada neraka, illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan oleh Allah kepada kalian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas pernyataan Rasulullah, tidak ada perkara yang sekecil apapun kecuali telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ianya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan surga, atau menjauhkan diri kita kepada murka Allah dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau buang air saja dijelaskan oleh Islam. Kalau memakai baju saja ada tuntunan dalam Islam. Kalau bergaul dengan istri ada tuntunan dalam Islam. Berjalan ada tuntunan dalam Islam. Memakai sandal ada tuntunan dalam Islam. Subhanallah. Perkara yang bersifat individual, perkara yang bersifat infiradi, perkara pribadi, urusan kebutuhan untuk diri sendiri, ma'asyiral muslimin, ada penjelasan, ada tuntunan dalam ajaran Islam. Apalagi terkait dengan perkara kemaslahatan umat, terkara dengan baiknya satu negara, baiknya satu umat, satu bangsa, sudah tentu dan pasti tentu akan diterangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah keyakinan kita orang Islam, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka mengatakan siasat politik bukan dari Islam? La yaquluha illa zalimun, tidak mengatakan kalimat ini kecuali keluar dari mulut orang yang zalim, yang tidak faham agama Allah, yang tidak faham tentang hadis Nabi Muhammad, yang tidak faham tentang Al-Qur'an Asy-Syarif yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita ambil satu contoh. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siasat dan kepemimpinan. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yakni orang-orang yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Orang-orang yang kita cintai mereka, itulah pemimpin yang baik, dan mereka pun mencintai kita. Yang jadi pertanyaan, kenapa rakyat mencintai pemimpin? Sebagai tanda pemimpin yang baik menurut Nabi Muhammad SAW. Jawabnya ada dua hal. Yang pertama, Allah telah mentakdirkan jubila alal insan ala mahabbati khair. Manusia itu telah ditakdirkan mencintai perkara yang baik. Jika pemimpin baik, sudah otomatis rakyatnya akan cinta kepadanya. Jika pemimpin peduli dengan rakyatnya, dengan agama rakyatnya, maka sudah dipastikan pemimpin tersebut akan dicintai oleh rakyatnya. Wa tusalluna alaihim, dan kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Subhanallah. Doa, ma'asyiral muslimin, ulama mengatakan ghayatul muhabbah, puncak daripada kecintaan adalah memberikan doa. Para rakyat mendoakan pemimpin dan mereka mendoakan rakyatnya. Ini satu bukti bahwa pemimpin dicintai oleh rakyat. Siapa yang mendoakan mereka? Ulama, habaib, seluruh rakyat jelata. Itu satu bukti mereka sangat diidam-idamkan, sangat didambakan oleh rakyatnya. Dan ini satu bukti bahwa mereka adalah orang yang baik, yang peduli dengan rakyat dan bangsanya, yang tidak mementingkan diri sendiri dan partai dan golongannya. Tidak. Bahkan orang-orang yang seperti itu, pemimpin yang seperti itu, rakyatnya, ulamanya bersatu padu, siap menumpahkan darah jika diperlukan, siap mengorbankan segala hal jika diperlukan, demi menjaga kemuliaan seorang pemimpin yang hebat tersebut. Yang kedua, dalam usul fikih dikatakan al-jazau ala jinsi amal. Balasan itu sesuai dengan hasil perbuatan amalnya. Pemimpin yang baik tentunya akan mendapat ganjaran yang baik di dunia sebelum di akhirat. Mereka mencintai rakyatnya, maka rakyat mencintainya. Mereka mendahulukan kepentingan agama dan bangsanya, maka rakyat menjunjungnya dan membelanya sampai dimanapun mereka berada. Inilah ciri-ciri
pemimpin yang baik, yang merupakan bukti bahwa politik merupakan bagian daripada agama. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasyiraru a'immatikum," dan sejelek pemimpin-pemimpin kalian adalah tabghudunahum, di mana kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, wa tal'anunahum, dan kalian melaknat mereka dan melaknat mereka pun melaknat rakyatnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Mereka benci kepada rakyat, akhirnya dibalas oleh rakyat benci kepada mereka, karena mereka menjadikan rakyat sebagai musuhnya, menjadikan ulama, aktivis Islam, aktivis satu bangsa menjadi musuh-musuh negara, dikriminalisasi, dipenjarakan, bahkan perlu dibunuh. Itu satu bukti bahwa pemimpin tersebut, pemerintah tersebut menjadikan rakyat dan bangsanya bahkan sebagai musuh bebuyutannya. Nah, pemimpin inilah pemimpin yang terjelek di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jauhkan kita dari para pemimpin dan pemerintah yang membenci rakyatnya, yang mementingkan dirinya dan partainya, yang tidak mengutamakan bangsa dan negaranya apalagi agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi amiril khaira," jika Allah menghendaki kepada seorang pemimpin negara itu baik, ja'ala lahu wazirin sidqin, maka Allah akan menjadikan wazir, para menteri, para pendukungnya, para pendampingnya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan bitanatun ta'maru bil ma'ruf, Allah jadikan orang-orang terdekatnya orang-orang yang baik, yang akan memerintahkannya kepada perkara yang baik. Ini tanda pemimpin tersebut dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan pemimpinnya di kanan kirinya, para menterinya, para pendukungnya orang-orang yang baik, di mana mereka akan mengajak kepada kebaikan, akan mengingatkan innasya, jika dia terlupa kepada kebaikan akan diingatkan oleh para menteri dan orang-orang dekatnya. Wa in dzakar anahu, dan jika diingatkan untuk perkara-perkara yang baik, maka pendampingnya, para menterinya akan membantu mewujudkan perkara yang tersebut. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendamping seorang pemimpin perkara yang paling penting. Bahkan terkadang lebih penting daripada pemimpin itu sendiri. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena kebijaksanaan suatu bangsa dan negara akan dibisikkan oleh siapa? Orang-orang terdekat daripada pemimpinnya. Jika pemimpinnya orang-orang yang sulaha, orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, para alim ulama, para habaib yang tidak menginginkan kecuali Allah dan ridhonya, tentunya yang akan keluar dari kebijaksanaan seorang pemimpin, peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidaklah kecuali perkara yang baik untuk kemaslahatan negara dan bangsanya serta agamanya. Tapi apa jika terjadi sebaliknya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza aradallahu bi ghairi dzalika," tetapi jika Allah menginginkan selain itu, yakni tidak baik, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ja'ala lahu wajiran su," maka Allah akan menjadikan para menterinya, orang dekatnya, orang-orang kepercayaannya, kanan kirinya orang-orang yang su, orang-orang yang jelek. Wa in nasya lam yutlakarhu, jika dia terlupakan suatu perkara maka dia tidak akan tidak mengingatkannya. Wa in dzakara lam yu'inhu, dan jika dia mengingatkan dia pun tidak akan membantunya. Kenapa tidak membantunya? Karena pemimpin tersebut tidak sejalan dengan menterinya, dengan orang-orang terdekatnya, sehingga tidak akan diingatkan jika dia lupa, tidak akan dibela jika dia menjalankan suatu perkara yang benar. Inilah pemimpin yang jelek, ma'asyiral muslimin wa ayyadzubillah. Bahkan terkadang parahnya adalah apa? Para menterinya, orang dekatnya, dengan kehebatan mereka lah yang menyetir negara itu sesungguhnya. Kenapa? Pemimpin tersebut jadikan sebagai boneka oleh orang-orang dekatnya. Wa ayyadzubillah. Dan inilah ciri pemimpin tersebut
pemimpin yang jelek, yang dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, jaga para pemimpin kita daripada orang-orang yang dekat kepadanya, para menteri-menterinya, orang-orang yang orang-orang yang jelek, orang-orang yang menjual agama, bahkan menjual negara ini kepada bangsa yang lain, menginjak-injak harga diri martabat bangsa ini, mengutamakan orang lain daripada bangsa dan rakyat sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asal muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat dan hadis, beberapa hadis yang telah khatib sampaikan pada khutbah yang pertama adalah satu dalil di antara dalil yang sangat jelas yang membuktikan antara as-siyasah, antara politik dengan agama, bahwa ianya termasuk bagian dari agama, bahkan termasuk bagian yang terpenting. Dan telah begitu gamblang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, menjelaskan di antara pemimpin-pemimpin yang baik, di antara pemimpin-pemimpin yang jelek, telah dijelaskan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi kita adalah hak, shadiqul masduq, perkataan yang benar dan dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ragu dengan sabda Rasul adalah satu kekufuran, kekafiran, ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita umat Islam, bangsa ini mendapatkan pemimpin yang terbaik sebagaimana telah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan di awal-awal tadi bahwa Islam agama yang sempurna. Tidak ada masalah dalam dunia ini, apalagi urusan agama, apalagi urusan kemaslahatan besar umat satu bangsa, kecuali diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah telah mengisyaratkan dengan jelas kepada kita, jika ingin mendapatkan seorang pemimpin yang baik, maka carilah pemimpin yang mempunyai minimal dua sifat yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Allah Ta'ala mengatakan, sebaik-baik orang yang kau berikan amanah, yang akan kau angkat sebagai pemangku tugas yang besar untuk satu negara, untuk satu bangsa dan agama, maka pilihlah manusia yang punya dua sifat, kata Allah. Yang pertama, al-qawiyyu, orang yang kuat. Para alim ulama mengatakan kuat dalam arti dua hal. Yang pertama, kuat secara fisik, secara zahir, sempurna jasadnya, kuat dan gagah. Rakyat akan bangga jika punya pemimpin yang gagah, berani, sempurna jasmaninya. Apalagi jika negara yang dipimpin negara yang besar seperti negara Republik Indonesia ini, negara yang begitu besar, 17.000 pulau, ma'asyiral muslimin, ratusan juta umat dari Sabang sampai Merauke memerlukan pemimpin yang gagah, perkasa. Jika pemimpinnya hebat secara fisik, kita pun akan bangga, akan senang. Tapi jika pemimpin kita lemah, pemimpin kita tidak kuat secara fisiknya, kita pun akan malu, ma'asyiral muslimin. Tidak ada bangganya sama sekali. Kemudian yang kedua, kata ulama, al-qawi dalam arti secara maknawi, yakni profesional, orang yang mengerti kepentingan bangsa, aturan bangsa, tidak seenaknya sendiri merubah-rubah undang-undang yang ada. Ya, mengurus bangsa bukan perkara yang ringan, tapi seorang pemimpin harus mengetahui hal tersebut. Dia harus memilih pendamping-pendampingnya, orang yang terbaik di antara bangsanya, di antara manusia yang ada di negara dan bangsanya tersebut, untuk memikirkan, membantunya, bukan orang-orang yang kepentingan pribadi dan golongannya. Itulah dalam arti qawi, profesional dalam segala hal, harus menguasai segala hal agar tidak
terjual bangsa ini, agar kita diibaratkan seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Negara yang begitu kaya, subhanallah. Bahkan seorang raja dari Raja Saudi Arabia, Raja Faisal, pernah mengatakan ketika datang Indonesia, wallahi, demi Allah, dia katakan, aku yakin ketika Allah menciptakan Indonesia, Allah sedang senang. Kenapa? Tidak ada negara yang seindah sesubur negara Indonesia. Ibarat potongan dari surga yang Allah lempar di dunia inilah Indonesia, ma'asyiral muslimin. Tetapi apa yang terjadi jika bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik? Kita menjadi budak di negara kita sendiri, ibarat anak ayam yang mati di lumbung padi. Wa'iyadzubillah. Inilah diperlukan orang yang koi, orang yang profesional, orang yang mengerti. Dan yang kedua kata Allah, Al-Amin, orang yang amanah. Oh amanah, wahai amanah. Amanah telah hilang dari sebagian besar para pemimpin-pemimpin dunia, termasuk bangsa kita hari ini, ma'asyiral muslimin. Amanah yang dijanjikan kepada rakyatnya, kepada bangsanya, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat yang kalian, wahai para pengkhianat bangsa, kalian tidak akan lari pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lari daripada KPK, Anda bisa lari daripada manusia, daripada kejaran polisi dan intel, tapi Anda tidak akan bisa lari dari kejaran kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bahkan pernah mengatakan, tahukah kalian wahai manusia orang yang paling rugi? Para sahabat mengatakan, orang yang tidak punya fulus ya Rasulullah. Oh tidak, kata Rasulullah, tapi orang yang banyak amal di dunia, sholat, zakat, puasa, bangun masjid, tapi di dunia dia menzalimi fulan dengan si fulan, sehingga kebaikan yang dibawa di hadapan Allah akan habis untuk menukar kezaliman yang dia pernah lakukan. Karena itulah Rasulullah pernah mengatakan, adzulmun dzulumatun yaumil qiyamah, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Maka hari ini siapa yang punya kezaliman terhadap manusia yang lain, apalagi pada rakyat dan bangsanya, mintalah dihalalkan, dan menghalalkan sesuatu yang dirampok dari negara tidak cukup dipenjara dan mati, ma'asyiral muslimin, harus dikembalikan dan minta maaf kepada seluruh bangsa. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, jika bangsa ini dipimpin oleh orang yang tidak amanah, apa yang akan terjadi? Celaka dunia dan celaka akhirat. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita, bimbing bangsa Indonesia ini untuk memilih pemimpin yang terbaik di antara yang terbaik dari anak-anak bangsa kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat.